Ibu Saudara yang terkasih. Kurang semangat? Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Kita akan masuk pada kita, tapi terlebih dahulu kita bersaat teduh di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu pujian kita yang mengatakan Roh Kudus bercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memberikan semua kepada Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih mau bersukacita bagi Tuhan? Kita mau bersukacita bagi nama Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan. Tuhan dan Tuhan diberkati. Kita angkat pujian kita bagi seluruh nama Yesus. Tuhan bagi semuanya. Kita mau bersama-sama bagi nama Tuhan. Amin. Kami suka nama Yesus. Masukkan mari kita berdoa, doa pengakuan dosa. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Di sepanjang minggu Tuhan sudah mengasihi kita sebagai manusia yang lemah. Kita terus melukai hati Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami. Dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna daripada ciptaan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari semuanya.
sudah menemukannya, kita akan berganti-gantian. Berkat dan hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita bersama-sama. Maka lembu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan berjalan pengalamanmu akan menuap dengan air buah anggurnya. Amin. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Warta gereja kita pada minggu ini pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari semakin bertumbuh. Kepada semua pelayan pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih, khusus yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Ulang tahun, pimpinan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan dalam minggu ini. Tetap bersedia dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan gereja yang pertama, berita duka cita, telah dipanggil oleh Tuhan orang tua dari Bapak FS JMT Borsialoho, pimpinan jemaat, majelis dan seluruh jemaat turut berduka cita kiranya keluarga senantiasa mendapatkan penghiburan dari Tuhan kita. Yang kedua, pertukaran mimbar. Minggu depan adalah pertukaran mimbar distrik 6 Wilayah 2. Maka yang melayani pada ibadah pertama adalah Ibu Pendeta Elinawati, dan ibadah kedua Bapak Pendeta Berbalun. Sementara pimpinan jemaat kita akan melayani DGMI Siang Sekupang. Yang ketiga, panitia pembangunan diumumkan kepada seluruh kaum bapak dan pemuda yang ada di tengah-tengah gereja ini bahwa pada hari ini kita akan mengadakan gotong royong untuk pengecoran tiang lantai 2. Dimohon agar kita dapat
kita lihat di warta kita masing-masing. Jika ada penulisan yang salah, boleh dikonfirmasi ke penata layanan keuangan maupun ke kepala sidang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita pada saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan, sakit penyakit, ekonomi yang lemah pada saat ini, situasi yang tidak memungkinkan pada saat ini, percayalah Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Ketika
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, cuaca tidak mendukung pada pagi hari ini, tetapi Bapa di surga, bukan karena itu Tuhan kami boleh datang di hadapan Tuhan. Bukan karena cuaca Tuhan kami tidak bisa sampai kepada Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Karena kasih Tuhan yang sudah menolong kami. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah ketika kami datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, biarlah itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan semua pergumulan kami kepada Tuhan, menyampaikan semua keluh kesah kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-Lah yang bisa menolong kami. Oleh karena itu Bapa di surga, ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk menyampaikan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Secara khusus Tuhan, pertumbuhan iman, keluarga lepas keluarga, dan bahkan pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang ikut campur tangan secara khusus dalam iman kami. Biarlah Bapa di surga, ketika kami mau datang ke hadapan Tuhan, itu semuanya pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, supaya kami tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan perekonomian kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang tetap memberkati, Engkau yang tetap menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini. Kami mau serahkan keluarga Bapak RG Sihombe, anak kami Chelsea, anak kami Yosua, dan bahkan Bung Email pada saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka terbaring di rumah masing-masing. Mereka rindu Tuhan bertemu dengan Tuhan, tetapi karena kondisi mereka belum bisa Tuhan, kami mau serahkan mereka ke Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Secara khusus Tuhan, kami mau serahkan Bomin, Bapak yang hari pada saat ini juga yang terbaring. Biarlah juga Engkau yang menolong keluarga ini, Engkau yang mengangkat penyakit mereka. Kami percaya seperti pujian-Mu mengatakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup mengangkat penyakit mereka dari tubuhnya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, mereka semakin diberkati, penyakit mereka boleh dipulihkan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan orang tua kami yang lanjut usia. Berkati masa tua mereka Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka. Biarlah melalui lanjut usia mereka tetap bersukacita, mereka tetap boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mencari pasangan hidup, yang merindukan keturunan, dan bahkan jemaat Tuhan yang mengandung. Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Biarlah ketika kami mencari apa yang kami inginkan, kami akan mengingat Tuhan. Kami akan menyampaikan semuanya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan sanggup menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga.
Kami berdoa pada saat ini buat rencana dan program gereja kami, secara khusus hari ulang tahun perak yang belum terlaksana pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu dengan masa-masa pada saat ini. Tuhan, kami belum bisa melaksanakan hari ulang tahun perak kami, tapi Kamu percaya Engkau yang akan memberikan hari-hari yang indah, hari yang terbaik untuk melaksanakan ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan pengurusan perizinan surat gereja Metodis yang ada di Maranatha, kami mau serahkan ke dalam Tuhan melalui proses demi proses. Biarlah Tuhan yang tetap campur tangan. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan misi untuk membuka pos pelayanan kami. Bapa, kami mau serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati secara khusus panitia-panitia yang sudah disiapkan. Bahkan Engkau memberkati mulai dari pimpinan jemaat majelis dan bahkan calon-calon majelis Tuhan. Biarlah kami tetap boleh bersatu hati, bekerjasama secara khusus untuk melaksanakan pembukaan pos ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, secara khusus buat gereja-gereja Tuhan, gereja Metodis Maranatha yang ada, gereja Metodis yang ada di wilayah 1 dan wilayah 2. Kami berdoa buat bishop, pimpinan distrik, pendeta, guru Injil dan calon guru Injil. Engkau tahu Tuhan, mereka juga merindukan yang pertolongan daripada Tuhan melalui pelayanan mereka. Banyak tantangan-tantangan Tuhan secara khusus yang boleh dihadapi pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memampukan mereka. Biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap bersukacita untuk melayani anak-anak Tuhan dimanapun mereka berlayar. Berkati keluarga mereka, berkati seluruhnya apa yang menjadi pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, dan pemerintah. Biarlah mereka tetap bekerja dan takut akan Tuhan, secara khusus di wilayah Kota Batam ini Bapak. Biarlah juga Tuhan yang memberkati dan menolong apa yang terbaik bagi Kota Batam ini. Terima kasih Tuhan, secara khusus kerukunan antar umat beragama dan bermasyarakat, secara khusus di lokasi gereja Tuhan yang ada di gereja Metodis Maranatha pada saat ini. Biarlah Engkau yang tetap memberkati lingkungan ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap boleh menjaga secara khusus antar umat beragama di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang berduka pada saat ini. Secara khusus Bapak Speaker Jemute Bosialoho yang berduka. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penghibur bagi keluarga ini. Biarlah Tuhan yang melancarkan acara demi acara dan adat yang mereka sudah siapkan pada saat ini. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar juga kami akan yang memberikan terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami. Engkau yang terlebih dahulu memberkati tangan-tangan kami, supaya kami tetap bersyukur di hari-hari yang akan datang. Kami tetap mengingat Tuhan yang memberikan lebih baik lagi untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Petugas pelayan persembahan akan persilakan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lengkunganmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Sampai
Mari kita melakukan persembahan. Kita puji Tuhan Bapa untuk persembahan ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian kita firman-Mu.
Oleh karena kasih karunia-Mu, kami beroleh kekuatan, kami beroleh damai sejahtera, bahkan kami dimampukan untuk melewati perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini tiba bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, biarlah Roh Kudus nyata bersama dengan kami, agar firman sungguh-sungguh dinyatakan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, tolong kami untuk memahami kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan dari kitab Maliaki. Maliaki pasal yang ketiga. Saya percaya bahwa perikop ini sudah sangat terkenal bagi kita. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca bersaut-sautan. Saya membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu bagi Aku tidak akan lenyap. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan supaya jangan habisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan mohon daripada firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, perikop ini barangkali sudah familiar. Perikop ini barangkali sudah sangat sering kita baca dan dengar, terlebih saat ketika kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya pada hari ini, sudahkah kita melakukan hal ini? Persepuluhan sebagai bukti kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, persepuluhan, kalau kita berbicara tentang persepuluhan, tentu berbicara tentang
bagaimana sikap, bagaimana komitmen, bagaimana kesetiaan kita melakukan, mempraktekkan firman. Sudahkah kita melakukan hal ini? Barangkali sudah sangat sering kita mendengar bawalah persembahan persepuluhan ini. Ya, mari kita renungkan. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah mempraktekkan? Bapak Ibu Saudari, kitab Maleakhi adalah kitab yang ditulis setelah masa pembuangan, di mana bangsa Israel sudah mengalami satu kemajuan dan perubahan di dalam kehidupan mereka. Salah satu hal yang menandai bagaimana bangsa Israel mengalami perubahan dalam kehidupan mereka adalah bahwa bait suci yang dihancurkan sudah dibangun kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ada hal yang terjadi sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa ada kemunduran yang kemudian terjadi di kalangan imam dan umat. Para imam telah menjadi korup, umat telah melupakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap Tuhan. Bahkan yang ketiga, dalam kitab Maleakhi, perjanjian pernikahan dilanggar ketika para suami menceraikan istri ibrani mereka untuk menikahi wanita kafir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kitab Maleakhi ini ditulis, keadaan bangsa Israel berada dalam satu situasi yang mengalami kemunduran secara moral maupun secara tanggung jawab kepada Tuhan. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan konsep persembunyian. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan adalah Tuhan yang setia, tidak berubah, yang tetap memegang teguh perjanjiannya dengan umatnya. Bangsa Israel berada dalam situasi kesinisan sehingga mereka sudah melakukan janji Allah terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bangsa Israel berada dalam satu situasi yang kurang baik, ya, dalam situasi di mana mereka mengalami kemunduran baik secara rohani, terlebih secara ekonomi. Ketidakperubahan Allah terlihat saat Allah tetap memilih mengasihi umatnya yang telah salah dan berdosa, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Amin. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Bukti dari kasih Allah kepada bangsa Israel ditunjukkan melalui yang pertama, Allah menegur umatnya yang telah berdosa dan mengingatkan mereka untuk bertobat. Jadi kalau ada orang yang menegur kita, jangan tersinggung. Ya. Seringkali kalau kita ditegur oleh orang, kita tersinggung. Allah menegur bangsa Israel karena memang Dia mengasihi umatnya Bani Yakub, karena Dia tidak menginginkan kematian, karena Dia tidak menginginkan kecelakaan Bani Yakub. Dia justru ingin supaya Bani Yakub, dan itu dikatakan di ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Bani Yakub tidak akan lenyap. Walaupun bangsa itu telah berdosa, bangsa itu telah melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Lalu yang kedua, bukti kasih Allah dalam kitab Maleakhi yang kita baca hari ini. Allah memperlihatkan apa yang telah membuat mereka berdosa dan mengalami kemunduran hidup secara ekonomi dan badani maupun roh. Ya, jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah memperlihatkan ini loh. Ya. Kalau manusia berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau, dengan cara bagaimana kami tidak mengasihi engkau, apa yang telah bangsa Israel lakukan? Ada dua poin dalam bagian ini. Yang pertama adalah tidak memberikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Memberikan persembahan persepuluhan itu penting. Amin. Ya, sangat penting Bapak Ibu. Mengapa dalam kitab ini Allah memfokuskan dirinya kepada bangsa Israel yang tidak memberikan persepuluhan? Dan yang kedua, mereka juga sudah melupakan persembahan khusus. Ada berbagai persembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Lembu tamu, korban sembelihan, korban yang harus tidak bercela, korban yang benar-benar sungguh sempurna, korban persembahan yang sungguh-sungguh baik. Mengapa Allah menitik beratkan kepada persembahan persepuluhan? Karena persembahan persepuluhan ini menuju kepada komitmen seseorang, komitmen kita, tanda bukti bahwa kita menghargai setiap berkat Tuhan, baik besar kecil di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kita harus meluruskan, karena ada orang berpikir saya memberikan persembahan persepuluhan, nanti majelis tidak kelola dengan baik, nanti hamba Tuhannya tambah gemuk, ya, nanti uang pendetanya makin kaya dan lain sebagainya. Ya. Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, bukan untuk memperkaya gereja, bukan untuk memperkaya pendeta, bukan untuk memperkaya siapa-siapa, tetapi memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi harus diluruskan itu. Kadang-kadang oleh karena itu orang tidak memberikan persembahan persepuluhan. Dan persembahan persepuluhan itu harus kita bawa ke rumah Tuhan. Ingat, persembahan persepuluhan itu harus kita bawa ke rumah Tuhan. Itu jelas bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga orang berkata, kan di Perjanjian Baru tidak ada kata-kata firman Tuhan yang mengharuskan untuk membawa persepuluhan. Ada nggak di Perjanjian Baru? Nanti kalau Bapak Ibu sampai di luar sana pasti ada. Kan di Perjanjian Baru tidak ada perintah untuk membawa persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita juga harus mengerti bahwa ada ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Perjanjian Lama, ya, yang memang tidak lagi harus dilakukan di masa Perjanjian Baru, tetapi ada juga ketetapan-ketetapan sekalipun tidak disampaikan dengan kasat mata di Perjanjian Baru, bukan berarti kita tidak melakukannya. Contohnya gini, korban adalah menjadi satu tanda yang harus dimiliki, dilakukan, dipraktekkan oleh bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi oleh karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna, penuh dan cukup bagi dosa-dosa kita, maka kita tidak perlu lagi membawa domba, membawa lembu untuk menjadi korban persembahan kita kepada Tuhan. Tapi persepuluhan menjadi satu hal yang sangat penting
Kita ingat ketika Yesus menegur orang-orang Farisi, ya, kamu memberi selasi persepuluhan dari segala hal yang ada dalam hidupmu, tetapi hal yang lain tentang berbuat kasih engkau tidak lakukan. Memang Yesus berkata, kalau satu hal kita lakukan, maka hal yang lain tidak boleh kita abaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Yesus, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Saleh. Ya. 500 tahun sebelum Taurat. Artinya Bapak Ibu bahwa konsep persepuluhan ini memang sudah dikenal di dalam kehidupan umat. Yang kedua yaitu mempraktekannya. Bahkan pada zaman Musa, persepuluhan itu bukan lagi hanya sebuah keharusan, bukan hanya sebuah, sudah menjadi sebuah keharusan, bukan lagi hanya sekedar sukarela. Ya kalau saya mau, saya kasih, kalau tidak mau, jangan dipaksa. Memang Tuhan memberikan kita kehendak bebas, tetapi kehendak bebas itu jangan kita gunakan untuk memuaskan keinginan kita. Jangan pergunakan logika kita, karena kadang begini juga, ya biar si anu dia tidak memberikan persepuluhan tapi uangnya banyak, ya rumahnya bagus dan dia jadi kaya kok, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang namanya anak pasti kita ajar, betul kan? Ya. Kalau bukan anak kita ngapain kita ajar? Kalau kita ajar yang bukan anak kita, yang terjadi apa? Ya, jangan nanti dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus diajar. Tapi ketika ada orang yang tidak memberikan persepuluhan, maka hari ini firman Tuhan ini mengingatkan bertobat. Amin. Amin. Memang kalau berbicara masalah persepuluhan, masalah uang ini agak berat, ya. Saya percaya, ya. Tapi ini bukan kata pendeta pastor, tapi ini adalah kata firman Tuhan. Dan itu dipraktekkan, dilakukan, dan Tuhan menginginkan hal itu dilakukan oleh anak-anak. Mengapa harus memberikan persepuluhan? Apakah Tuhan kita miskin? Apakah Tuhan kita perlu donatur? Apakah Tuhan kita gila uang? Bapak Ibu dikasihi, mengapa kita memberikan persepuluhan? Yang pertama, kita memberikan persepuluhan karena hal itu merupakan sebuah ketetapan Tuhan. Coba kita buka Imamat 27 ayat 3. Imamat 27 ayat yang ketiga. Kalau sudah ada yang menemukan, boleh dibacakan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Semua ini merupakan ketetapan Tuhan. Haruslah kita membawanya kepada Tuhan, karena semua yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya katakan kita hanya sebagai penata layanan dari apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau ini kata-kata Maliaki cukup kasar sebenarnya, ya. Menipu, ya, mencuri. Tetapi apa yang Tuhan mau katakan? Bahwa
Ya, saya akan memberikan persembahan kalau gaji saya sudah 100 juta. Karena kalau sudah 100 juta gaji kita, karena akan mengeluarkan 1 juta, 500.000 pun agak sulit. Ya, jadi Bapak Ibu, mari membiasakan ini. Ya, saya selalu tekankan, ya, mau 100.000 satu bulan gaji kita, persembahkan 10.000. Karena apa? Karena persepuluhan itu bukan hanya menyangkut nilai Bapak Ibu saudara, tetapi bagaimana kita meyakini bahwa semua yang ada dalam hidup kita, baik besar kecil yang Tuhan percayakan bagi kita, itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau yang 10% itu adalah milik Tuhan, maka jangan ambil, jangan gunakan untuk keperluanmu, jangan gunakan untuk memuaskan keinginanmu, tapi puaskan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, untuk menghidupi orang lain. Maka dikatakan bawalah persembahan ke rumah perbedaan. Jadi Bapak Ibu, persepuluhan itu harus kita bawa ke rumah Tuhan. Ya, harus kita bawa ke rumah Tuhan. Kalau kita ingin menolong orang miskin, kalau kita ingin menolong orang lemah, karena ada orang beralasan, saya sudah kasih janda, yatim, piatu, orang miskin, itu persoalan lain. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, harus kita berikan kepada Tuhan. Amin. Ya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi, persepuluhan menunjukkan kadar iman, kepercayaan kita bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, maka seharusnya orang-orang yang setia, orang-orang yang dengan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberkati, tapi bukan teologi kemakmuran. Ya, saya mau beri supaya Tuhan beri, bukan itu. Ya, tetapi Tuhan berkata, ujilah aku, kata Tuhan. Ini menyangkut iman, menyangkut keyakinan. Apakah kita yakin bahwa dengan kita setia memberikan persembahan persepuluhan, apakah kita akan menjadi miskin? Apakah kita akan menjadi berkekurangan? Saya percaya tidak. Karena sepanjang pengalaman iman saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita setia memberikan persepuluhan, maka Tuhan lebih setia memberkati hidup kita. Kita tidak akan kekurangan. Amin. Kita tidak akan menjadi miskin dengan kita setia memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, jika kita setia dalam memberikan persepuluhan, maka Tuhan lebih setia memberkati kita. Tapi motivasi kita memberi, jangan berpikir saya memberi supaya saya dapat, saya kasih 10, Tuhan kasih 20. Bukan itu inti. Tetapi kesetiaan kita memberi, Tuhan pasti akan memberkati hidup. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami serahkan pertaruhan hidup kami ke dalam tangan Kuasa. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak setia dalam persepuluhan kami kepada-Mu. Berkati dan urapi kami Tuhan, tolong kami Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesama manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang
Mari kita sama-sama mengucapkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia. Dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan melakukan kebaikan. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan dan dengan sungguh-sungguh kami berdoa. Kasihanilah kami ya Allah yang berkasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari sekarang ini, agar kami dapat melayani dan berkenan pada dalam pemahaman ini, menghormati dan memuliakan nama demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika barang seorang berbuat dosa, maka pada kita ada seorang juru selamat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar, dan Dia menjadi kurban perdamaian karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu, biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur pada-Mu ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali sudah membuat kurban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan, dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Dengarlah kami, ya Bapa yang terkasih, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak Juru Selamat kami Yesus Kristus dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada sang keilahian dengan pertolongan Dia yang pada malam Dia diserahkan itu diambilnya roti, dan setelah sesudah Ia mengucapkan syukur, dibaca-bacakannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan Bapa. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan darah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
juga oleh Tuhan oleh Sang Kristus.